Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Raja itu pun akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang-orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
apapun yang kamu lakukan bagi salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika Yesus berbicara seperti itu jelas menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak jauh dari kita, bahwa kita tidak pernah melihat tampak konkret dari Tuhan yang kita percaya itu benar. Dan dalam ajaran Gereja Katolik, iman kita dibangun di atas dasar dua hal ini, transenden dan imanen. Transenden artinya jauh melampaui keberadaan dan bayangan kita, yang kemudian dibahasakan dengan misterius. Imanen itu sesuatu yang tampak, yang bisa kita alami dalam hidup sehari-hari sebagai wujud kehadiran Allah. Misalnya, dalam Ekaristi kita merayakan sebuah perayaan yang transenden atau misteri. Karena Ekaristi adalah perayaan surga yang kita lakukan di dunia untuk kita berjumpa dengan Allah, berdialog dengan Allah. Kita mendengarkan Tuhan berbicara dalam sabda, lalu kita merespon dengan menyampaikan doa dalam doa-doa kita. Tapi kita tidak lihat di mana Tuhan itu. Tapi kemudian ada unsur imanen yang tampak, yang dapat kita lihat dalam bentuk simbol-simbol liturgi. Maka dalam perayaan misa ada simbol seperti altar, ada tabernakel, ada salib, ada patung, dan ada hosti dan anggur yang diubah menjadi tubuh dan darah Kristus untuk meyakinkan bahwa memang Tuhan mau datang tinggal di dalam diri kita, hadir di tengah-tengah kita. Dan kehadiran imam dalam Ekaristi adalah representasi dari Yesus Sang Imam Agung. Makanya imam selalu dibilang alter Christi, wujud kehadiran Kristus yang lain. Dan kita tidak akan pernah bisa merayakan misa tanpa imam. Yang mau dikatakan kepada kita adalah kita punya iman bertumbuh dalam dua hal itu, transenden dan imanen, misteri dan nyata. Dan hari ini Yesus menunjukkan kepada kita apa yang nyata dari kehadiran Tuhan dalam bentuk mereka yang dipandang hina. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baik kepada salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, ia sudah melakukannya untuk aku. Ini baru salah satu, apalagi kalau banyak. Mungkin kita juga bisa mengatakan begini, mungkin lebih baik kita tidak melakukan sesuatu yang lebih baik kepada saudara kita yang hina daripada kita menghina orang lain. Jadi kalau Yesus bilang, barang siapa melakukan yang baik kepada salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, ia melakukannya untuk aku. Dan barang siapa tidak melakukan sesuatu yang baik kepada saudaraku yang paling hina ini, juga ia tidak melakukannya untuk aku. Nah, kita bisa menempatkan diri pada posisi kita yang dihina atau terhina, atau kita yang menghina. Kalau kita dalam posisi hidup yang baik dan ada saudara kita yang dipandang agak hina, kita memberikan perhatian kepada dia, itulah yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai perbuatan yang baik. Sebaliknya, mungkin kita berada di posisi orang yang tidak terhina atau tidak baik, tapi kita tidak memperhatikan saudara yang hina, malah menghina orang yang baik-baik saja. Itu jauh lebih parah. Dan Bapak Ibu, rasanya dalam hidup yang konkret, penyakit terbesar kita adalah bukannya kita memperhatikan saudara kita yang terhina, malah kita menghina saudara kita yang baik-baik saja hidupnya. Nah, kalau hidup kita tidak memperhatikan saudara yang hina, atau malah menghina saudara-saudara yang baik-baik saja hidupnya, maka itulah yang dimaksudkan dengan kategori kambing. Dalam Injil kita mendengar di bagian awal bagaimana Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang disimbolkan dengan bahasa domba dan kambing. Tuhan akan memisahkan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Ada perbedaan yang sangat jauh antara domba dan kambing, dan dulu pernah saya khotbahkan. Domba itu simbol pribadi yang lugu, lembut, taat, rendah hati. Makanya Yesus disebut anak domba. Di lingkup kita memang kita tidak pernah menemukan domba,
Tapi kalau kita pergi ke tanah suci, kita akan melihat domba. Domba itu setia berjalan bersama. Kalau satu ke kanan, semua ke kanan. Bulunya juga lembut. Dan dia simbol pribadi yang taat, rendah hati, setia. Kambing sangat berbanding terbalik dengan domba. Kita tahu kalau orang kepala keras, kita bilang itu otak kambing, dasar otak kambing. Karena kepala keras, bengkung, dungu, tidak mau diatur, tidak taat. Dan ada kecenderungan orang yang berkarakter kambing pasti suka melakukan kejahatan, suka dengan perbuatan jahat, dan dia tidak pernah sadar bahwa menghina orang lain itu perbuatan jahat, karena kan otaknya otak kambing. Nah, masalahnya kita itu berjuang untuk hidup sebagai anak domba. Makanya Yesus mensupport kita dengan anak domba yang kita terima dari komuni, supaya kita bisa menjadi anak domba yang diutus ke tengah dunia. Kemarin kita mengadakan sebuah pendidikan politik bersama BKRI, namanya Literasi Politik di Era Digital, dengan menghadirkan 3 narasumber. Saya sendiri selaku Ketua Komisi Kerawang, kemudian ada Ibu Sari dari KPU, dan ada seorang polisi bagian siber. Bagian siber itu tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui medsos. Saya berbicara tentang bagaimana menjadi rasul awam di tengah dunia. Sesuai dengan pesan Yesus, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Maka untuk kita tahan banting, tahan uji menjadi domba di tengah serigala, harus disupport oleh anak domba Yesus Kristus yang kita terima dalam misa. Maka menjadi rasul awam yang terlibat dalam dunia politik wajib ikut misa, supaya dikuatkan oleh anak domba yang kita terima dari Yesus sendiri. Nah, ke tengah dunia kita diutus sebagai garam dan terang, dan dalam dunia politik kita dipanggil untuk berpolitik secara etika dan membawa kedamaian. Konkretnya, kita hidup di tahun politik yang ada kemungkinan besar oleh kepentingan politik kita akan diadu domba. Nomor 1, 2, 3, pasti kita punya pilihan masing-masing. Ada yang ngefans dengan capres-cawapres nomor 1, ada yang ngefans dengan capres-cawapres nomor 2, ada yang ngefans dengan capres-cawapres nomor 3. Dan itu akan membuat kita diobok-obok, bahkan diadu domba. Di manakah anak domba kita? Saya rasa tidak perlu takut kalau kita betul percaya bahwa Yesus yang menjadi anak domba telah menguatkan kita. Seperti apapun kita diobok-obok dan diadu domba, kita harus tetap tahan banting dan tahan uji. Yang penting berjalan bersama Yesus. Dan kalau kita mengacu pada apa yang dikatakan oleh kitab Nabi Yeskiel dalam bacaan pertama, kita menemukan bahwa ternyata Tuhan sendiri turun tangan untuk mengadili domba. Aku akan datang untuk mengadili para domba. Mana yang domba betul-betul domba, mana yang domba yang berubah menjadi kambing. Kemudian hal ini disetujui oleh Ibu Sari dari KPU, dan dia mengatakan, saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Romo, bahwa di pemilu ini kita perlu memakai kesempatan ini dengan riang sebagai ekspresi iman. Lalu kemudian saya menegaskan, kalau pemilu kita lihat sebagai ekspresi iman, jangan pernah menjual iman dengan uang. Artinya hati-hati dengan politik uang. Dan beliau juga mengatakan bahwa Bapak Ibu jangan menentukan 5 tahun ke depan hidup bangsa kita dengan 100.000 atau 200.000 atau bahkan 1 juta masuk di kantong kita. Itu tidak ada artinya sama sekali. Karena ketika kita sudah masuk di kantong dengan politik uang, selanjutnya kita tidak diperhatikan lagi oleh mereka yang kita pilih. Maka hati-hati memilih. Ini bukan bicara kampanye, tapi bicara tentang harga diri dan jati diri. Kalau kita betul orang Katolik yang adalah anak domba, maka kita tidak perlu disogok dengan politik uang. Kita memilih pemimpin yang memang 5 tahun ke depan kita pandang untuk bonum comune, untuk kesejahteraan bersama. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau mau berada di samping kanan Allah, hiduplah sebagai domba. Tapi kalau mau berada di samping kiri Allah, hiduplah sebagai kambing. Semoga Tuhan memberkati.